3 waktu ya, SPS sebutannya. S itu sewaktu, P itu pagi, S yang kedua itu sewaktu lagi. Tapi kalau untuk saat ini SP sewaktu dan pagi. Sewaktu itu kapan? Sewaktu itu ketika si pasien datang ke laboratorium. Jadi di sana seorang analis memberikan code sampel yang ini ya. Jadi ciri-ciri code sampelnya itu bermulut lebar dan bertutup bulir. Jadi nanti di sini ditulis identitasnya kayak ini kan. Ada identitas dari pasiennya. Ya, setelah itu nanti diberikan kepada pasien tersebut untuk menampung sampel sputumnya. Itu untuk sampel sewaktu. Terus yang pagi itu dilakukan pada saat si pasien baru pertama kali bangun tidur kan, belum makan apa-apa. Ya, jadi di sana si pasien itu menampung sputumnya lalu mengantarkan ke laboratorium. Itu untuk waktu pengambilannya. Oke. Terus ciri-cirinya itu adalah warna kuning kehijauan. Disebut dengan sampel purulen ya, dan tidak boleh tercampur dengan air liur. Sekarang untuk pembuatan preparatnya ukurannya itu 2x3. Kalau preparat mati yang biasa kemarin ukurannya berapa? Yang biasa kemarin 1x1. Kalau yang BTA 2x3 ya. Jadi di sini ada bagian kasar ya dari preparatnya. Di sini kita gunakan untuk tulis sampelnya. Misalnya ini pagi 001 misalnya ya. Lalu kita coba buat template dengan ukuran 2x3 itu kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat kalian membuat nanti buatnya seperti ini, ukurannya seperti ini ya. Sekarang kita coba membuatnya ya. Karena ini kita tidak tahu ya dia positif atau negatif, jadi ini tetap kita anggap sebagai sampel yang infeksius ya. Jadi kita harus hati-hati pada saat membuat. Ini tidak boleh dibuka, tidak boleh dilepas sembarangan ya. Ini kita aduk. Masya Allah ya, ini sangat enak. Oh no. Ya. Kadang kalau misalnya tidak keluar sampai ke mulut kita telan kan? Iya. Asin. Kalau punya sendiri sih enggak. Kayak rasa keju mozzarella. Coba punya sampel bagus sekali. Tentang lepas. Ya. Siapa mungkin? Cowok yang lenggak tuh. Iya. Siapa? Ada. Oke, jadi ini kita ratakan. Ini kita tutup pasir yang sudah ditambahkan dengan disinfektan. Lalu kita buat yang tadi kita buat pola spiral kayak bunga-bunga gitu. Ya keriting-keriting itu tujuannya supaya yang masih menggumpal, yang masih numpuk di sini itu bisa tersebar rata. Karena memang pertumbuhan dari BTA ini menumpuk ya. Ya tadi sarapan pakai ini juga, makan siang juga pakai ini. Nah, diingatkan ya, kalau kalian membuat spiral ini jangan sampai membuatnya pada saat preparat kalian sudah kering. Jadi takutnya terjadi crack ya, yang mengakibatkan aerosol ya, penyebarannya sekali udara. Lagi lalu kita keringkan. Kalau zaman sekarang ini sudah ada alat untuk mendeteksi BTA, namanya PCR. Ya, jadi alat tersebut bisa digunakan ketika si pasien misalnya sudah mengeluarkan sampel langsung dibaca, nanti keluarlah hasilnya apakah dia positif atau negatif. Kalau misalnya positif nanti keluar juga, misalnya si pasien ini si bakteri yang ada pada pasien ini sensitif terhadap apa, resisten terhadap obat apa gitu. Jadi gampang. Kalau zaman dulu ini susah, jadi harus nunggu dulu hasilnya. Harus membuat dulu
preparatnya seperti ini ya, jadi agak ribet. Jadi kalau sekarang sudah terdeteksi misalnya positif, nanti si pasiennya tinggal datang lagi ke puskesmas untuk cross check hasilnya ya, misalnya dia di positif berapa, 1, 2 ataupun 3. Ini kita lakukan sampai kering ya, misalnya kalau udah kering kita fiksasi. Tapi ini belum kering ya, nggak apa-apa ya. Kita coba 1, 2, 3. Lalu kita lakukan proses pewarnaan metode. Ini karena ukurannya pas banget, jadi nanti pada saat kalian ngecat dipegang aja ya, supaya enggak. Untuk catnya kita menggunakan metode Zell-Nelson. Di antaranya ada karbonfuksin, terus habis ini methylene blue ya, dari yang lain. Ada dikit, ada methylene blue, sedikit, coba alkohol. Coba cari di apa yang lain ya. Jadi untuk karbonfuksin itu ada 3 catnya. Makanya disebut dengan pewarnaan indirect, karena salah satu dari cat di Zell-Nelson ini merupakan sifatnya itu sebagai peluntur, yaitu asam alkohol tadi ya. Dengan karbonfuksin ya, cat dasarnya ini kita kenangi. Pada saat kalian netesin cat, jangan ujung pipetnya nyentuh semir, itu dapat merusak semir kalian. Setelah itu kita panaskan sampai keluar uap, lalu koreknya. Nah, tujuan pemanasannya ini adalah untuk membuka dinding sel dari bakteri BTA. Sambil dilihat tadi nggak keluar uap. Ada nggak? Perlu bantu lihat di situ? Ya. Agak bawah lihatnya. Ada tadi ada. Tinggal sedikit sih. Ada. Jangan sampai mendidih ya. Oke, setelah dipanaskan, ini kita dinginkan selama 5 menit. Ya, jadi kita dinginkan, diamin aja selama 5 menit. Setelah 5 menit nanti kita bilas dengan air mengalir. 5 menit. Ini tadi karena dia nggak kering ya. Ya. Setelah itu kita genangi dengan asam alkohol sampai semirnya ini luntur. Warna dasarnya ini luntur. Ini kan langsung luntur ya. Dicat ya. Iya. Kembali dengan methylene blue selama 2 menit, 2 sampai dengan 3 menit. Ya, sudah kita diamkan dulu 2 menit. Lalu nanti kita bilas dan keringkan. Cara pengeringannya sama kayak kemarin ya. Jadi bisa di atas api atau bisa menggunakan tisu. Ini saya udah 2 menit. Oke, jadi nanti ini tinggal diperiksa di mikroskop. Ini tadi karena masih basah ya, jadi kelihatan kayak gitu. Oke, tahan sampai menggunakan standar glucose ya. Tapi karena biasanya kita menggunakan UAT, jadi saya tulisnya UAT ya. International Union Tuberculosis. Jadi pembacaan preparat itu dilakukan selama 15 menit. Ya, jika selama 15 menit itu kita tidak melakukan, artinya preparatnya negatif, sampelnya negatif. Tapi jangan sampai pada saat membaca 15 menit itu habis di di objek yang satu aja. Jadi nanti selama 15 menit itu hanya kalian cari kiri kanan, bawah atas, pokoknya dicari hampir seluruh sumbernya itu ya. Itu yang dimaksud dengan preparat negatif jika tidak ditemukan selama 15 menit ya. 15 menit tidak ditemukan adalah ketika kalian pertama kali menemukan BTA. Jadi kan misalnya kita lihat set itu kan kelihatan kan lama pandangnya. Tapi
kalian tidak menemukan adanya bakteri basil yang berwarna merah, karena BTA itu adalah bakteri basil yang berwarna merah, ya. Jadi pada saat kalian melihat dan tidak ada BTA itu bukan lapang pandang yang terhitung, itu bukan lapang pandang 1, ya. Jadi kita cari lagi, geser misalnya, jika tidak juga menemukan, itu juga bukan lapang pandang 1. Nah, ketika kalian geser lagi, nah di sana kalian menemukan itu yang terhitung sebagai lapang pandang 1. Ya, seperti ini. Misalnya ini sebenarnya yang tadi kalian sudah buat, ya. Kita melihatnya mulai dari sini misalnya. Di sini tidak ada nih, tidak ada BTA. Kalian bisa geser ke kanan atau bisa ke atas atau bisa ke bawah. Kita ke kanan dulu deh, ya. Di sini juga tidak ada BTA, ya. Kita geser lagi ke kanan. Nah, di sini ternyata ada BTA 1. Ya udah, jadi ini yang disebut dengan lapang pandang 1. Ya, geser lagi. Ternyata di sini tidak ada. Ini tetap disebut dengan lapang pandang 2, walaupun jumlahnya tidak ada. Ya, nanti kalian membuat tabel sebanyak 10 tabel. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti buat 100 tabel, ya. Dimana pada lapang pandang pertama tadi kan kalian menemukan 1, ditulis 1 lapang pandang pertama. Lapang pandang kedua tidak ada, ditulis 0. Lapang pandang ketiga misalnya tidak ada, tulis 0 lagi. Lapang pandang keempat ada 2, tulis 2. Seperti ini ya. Nih, tidak ada misalnya ya 0. Di sini 0, di sini 0, di sini 0. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan menghitung semua ya. Tadi kan yang di sini memang disebut dengan lapang pandang, tapi bukan lapang pandang pertama. Lapang pandang pertama itu adalah ketika pertama kali kalian menemukan BTA. Oh iya iya. Ya, itu yang disebut dengan lapang pandang pertama. Ya, jadi sampai lapang pandang ke-8 tetap 0. Sekarang kan karena udah mentok, kita bisa turun atau bisa naik. Karena metode untuk pemeriksaannya kita menggunakan metode zigzag. Jadi kalau udah ke sini nanti turun 1 kali, lalu kita ke kanan seperti ini. Bawah lagi, kanan lagi, seperti itu. Berarti mulai dari atas banget gitu ya? Boleh mana-mana sebenarnya. Intinya kita dari tengah pun nggak masalah. Ini yang saya maksud adalah ketika kita melihat di mikroskop, lalu kelihatanlah lapang pandangnya, tapi tidak ada bakteri BTA. Makanya dilompati, kita geser lagi, kita mencari pertama kali, pada saat pertama kali kita menemukan BTA, itulah yang disebut dengan lapang pandang 1. Paham? Ya, seperti itu. Ya, bahkan sekarang ada metode baru cara pembacaannya. Ada metode baru cara pembacaannya ya, kalau nggak salah itu namanya metode horizontal. Ya, jadi yang dimaksud itu kan misalnya preparatnya segini nih. Kalian mulainya dari ujung sini, lalu naik ke atas seperti ini, lalu ke kanan. Setelah itu turun lagi, kiri lagi, naik lagi. Nah, seperti ini. Itu yang disebut dengan horizontal. Jadi itu lebih cepat sih caranya. Ya, paham sampai di sana kira-kira? Oke, kalau sudah paham yang dimaksud dengan lapang pandang, kita lanjut ke sini. Nah, jika selama 15 menit kalian tidak menemukan BTA, berarti itu disebut dengan preparat negatif, ya. Yang kedua, jika dalam 1 sampai dengan 9 BTA kalian menemukan 1 sampai dengan 9 BTA dalam 100 lapang pandang, ini ditotalin, ya. Dari 100 lapang pandang ini totalnya itu sekitar 1 sampai 9. Jadi kita tulis jumlahnya. Misalnya kita temukan dalam 100 lapang pandang tadi totalnya sebanyak 5 ya. Berarti 5 BTA per 100 lapang pandang. Seperti itu. Paham? Oke. Berikutnya, jika menemukan 10 sampai dengan 99 BTA dalam 100 lapang pandang disebut dengan positif 1. Setelah ditotalkan, ya misalnya ini ada 1, 0, 2, di sini 5, di sini 1, 1. Misalnya seperti ini. Ya. Dengan total setelah kita menghitung dalam 100 lapang pandang ini, dapatnya sekitar
57 misalnya. Ini disebut dengan positif 1 ya. 57 per 100 LP sama dengan positif sama. positif 1. Jelas? Ya. Kalau Mbak mau nanya, yang dihitung itu misalkan kita mau ke LP-nya per 100 nih, yang kita hitung itu angkanya atau LP-nya? Angka total. Jadi Berarti misalnya satu tambah tambah 2, dua. tambah 5, tambah 1 seperti itu per dalam 100-nya ini. Gitu ya. Tapi variasi angkanya itu ada di angka di bawah 10. Rata paling nilai tertingginya 10. Misalnya 1, 8, 9, terus ada yang 10 misalnya seperti itu. Kalau misalnya lebih dari 1 lapang pandang itu ada yang lebih dari 10, itu kemungkinan positif 3 nanti. Misalnya ada nih nanti di tengah-tengah kita ketemunya 12. Nanti tiba-tiba di sini ada 11, itu kemungkinan positif 3. Enggak, dia plus 1 berarti yang Bukan. Makanya kita harus melihat lagi dalam 100 lapang pandang. Ya, seperti itu, paham? Aku mau nanya, Nah, kalau misalnya kita mulai dari, kalau kita ketemunya dari tengah, terus kita ke atas itu tetap dilanjutin lapang pandang itu ke kanan sampai mana-mana bisa bawah, bisa atas, intinya kita zigzag. Kalau misalnya kalian ketemunya di misalnya nih ya, ketemunya mulainya di sini ya. Terus kita mau naik ke atas boleh, enggak masalah. Nanti tinggal geser lagi ke kanan, turun lagi ke bawah. Seperti itu. Gini. Tidak masalah, intinya kita melihatnya dengan cara teknik zigzag. Terus urutan yang di tabelnya itu dilanjutin. Sama aja. Intinya jika terhitung dalam lapang pandang pertama itu ada BTA, itu ditulis lapang pandang 1. Lanjut misalnya geser ke kanan lagi atau ke kiri atau ke bawah misalnya. Apa sih tujuannya pembuatan atau perhitungan secara zigzag ini? Supaya pada saat kita menghitung tidak terulang lagi hitungan yang tadi. Misalnya sekarang kita udah ketemunya di sini nih, pertama ya. Lalu kita geser lagi ke sini. Ternyata di sini nggak ada. Karena nggak ada kita ragu lagi, misalnya geser, kan otomatis akan terhitung lagi nih. Lapang pandang Nanti kita tadi. hitung berarti dia berarti. Kenapa? Nanti kita hitung dia berapa? Iya, makanya dianjurkan untuk menggunakan metode zigzag atau horizontal tadi. Paham? Oke, lanjut ya. Jadi yang tadi saya maksud itu di sini. Di sini agak susah perbedaannya positif 1 dengan positif 2. Karena kalau di positif 1 kan dihitungnya dalam 100 lapang pandang. Kalau positif 2 dihitungnya dalam 1 lapang pandang. Ya kan? Jika dalam 1 lapang pandangnya ya variasi angka 1 sampai 10 ya, misalnya dominannya dari 9, ada yang 8 dengan total dalam 100 lapang pandang itu lebih dari 99 DTA. Ya, misalnya ini bervariasi di sini. Ini kita lanjut misalnya di sini ada 8, ada 2, ada 0, 0, 5, 7, 9, 0, ada 10, 1, 7, 8. Misalnya dengan total dalam 100 lapang pandangnya ini misalnya sebanyak 108 BTA dalam 100 lapang pandang, itu disebut dengan positif 2. Oh, lebih dari 100. Ya, paham? Paham ya? Oke. Terus kalau misalnya yang positif 3 itu paling mudah. Biasanya kalau udah dalam 1 lapang pandang itu terdapat lebih dari 10 BTA, kalau kita geser paling nanti lebih juga dalam 10 BTA dalam 1 lapang pandang, itu disebut dengan positif 3. Jadi nggak perlu capek lagi kita nyari sampai 100 lapang pandang. Nanti ada yang mau ditanyakan? Mbak, kalau kan kita cari kan terus udah nyampe 90, udah nyampe 100 lapang pandang itu bisa? Udah habis, udah kita periksa tapi enggak sampai 100 lapang pandang itu. Maksudnya? Kita temuin Iya. Enggak, maksudnya itu kan berapa segini kan, ntar habis sudah dia nggak bisa dalam serat. Makanya tadi kan ada ukurannya 2 kali 3. Jadi 2 kali 3 kalau misalnya kita hitung dan mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan dengan metode zigzag tadi itu nggak pasti lebih dari 100 lapang pandang. Ya, sesuai dengan ukurannya. Kalau misalnya kita membuat ukuran 1 kali 1 ya kurang.
dalam 108 pandang kecil, makanya dibuat standar 2 kali 3. Buletannya buletan. Ya, gimana Dev tadi? Yang itu apa Mbak, yang 1 Buletannya sampai 9 maksudnya? BTA, Bukan. sama 1 sampai 10 BTA itu kan itu bedanya cuma di 100 LP sama 1 LP-nya aja. Atau Ya. gimana cara membedakan? Yang positif 1 atau positif 2? Positif 2 dengan Yang Ini. 1 sampai 9 nya. ini. Kalau yang ini dalam 108 pandangnya, jadi ditotalin, misalnya nanti kita menemukan 8 BTA dari total 108 pandang ini ditulis jumlahnya 8 BTA per 108 pandang. Seperti itu. Belum bisa yang plus Kenapa? belum bisa di apa namanya? Ya, belum masuk kategori positif 1, positif 2 atau positif 3. Tapi tetap positif itu Jalannya. ya, positif, tetap positif dia panas ya. Positif setengah. Positif Gitu. sedikit. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? BTA-nya Oke, itu tadi dalam kan ada garis atau slide BTA yang positif, ya. BTA Ini paham ya itu cara dalam garis pemeriksaan atau- metode zigzag gitu ya?